Ada juga pertanyaan waktu itu, apakah mungkin orang yang fans sama satu band dia tiba-tiba harus ikut? Enggak juga. Masa orang nonton Coldplay pulang-pulang jadi homo? Enggak juga. Tapi kenapa masih ada sih 212? Nggak tahu aku, Bang. Bukan maksudnya udah misi udah beres gitu Iya, ya? aku nggak tahu, Bang. Aku nggak Lu udah nggak ikut lagi ya? Nggak pernah ikut satu kali event itu aja kan. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Dery Sulaiman, Yes, Ustadz Dery Sulaiman. close the door. Luar biasa. Bang Deddy. Udah sholat tadi? Alhamdulillah, ini luar biasa studionya. Aku tanya pertama, ada musola nggak? Ada. Lu ini ngecek sholat. doang apa mau sholat? Sholat dong. Oh, kira ngecek doang. kira ngecek. Aku lihat ini bikin 3 lantai, kalau nggak ada musolanya harus kita rubuhkan. Ekstrim, radikal. Ekstrimnya radikal. Karena metal soalnya, metalhead. Apa kabar bro? Alhamdulillah Bang. Ini mau bahas, lu kan kemarin ngomong di mana-mana heboh juga tuh. Apa tuh? Biasa Coldplay datang ke Indonesia. Pro kontra. Iya, aku diundang. Diajak ngobrol. Kebetulan. Anda kan mantan pemusik. Iya. Nah, genre itu bukan ini Bang, bukan Coldplay. Jadi tak bilang bagiku tuh nggak masalah dia datang atau tidak datang, sama aja. Tapi kalau dia datang, insya Allah itu akan jadi lahan dakwah untukku. Tak bilang kan, karena memang kita kan hidup di dunia itu, dan dulu di Bali mengenal hidayah juga di tempat hiburan. Saya bilang sama Pak Kiai Khalil Nafis kan, mungkin bagi sebagian orang-orang, ya, teman-teman PA 212 itu di luar pikiran mereka jawaban aku waktu itu. Tapi kita bilang ya, alhamdulillah dia datang oke, nggak datang nggak apa-apa. Karena kalau bagiku yang masalah nggak datang tuh kalau System of a Down nggak datang, waktu baru aku mau protes ya gitu. Tapi sekarang kabarnya Bang, udah banyak yang mendukung PA 212 karena nggak kebagian tiket Bang. Bener. Kok susah calo-calonya luar biasa. Ya, mendingan kita mendukung aja biar nggak datang sekalian. Iya bener ya, saya juga baca gitu. Tau gitu gue dukung PA 212 kalau nggak datang gue dapet tiket katanya. Kalau gue kemarin lihat Coldplay begitu tiketnya habis dan sebagainya, ini menarik juga karena fenomenanya bisa ngalahin K-pop. Iya dong. Kan K-pop kan gila-gila. Nah, kalau Coldplay kan memang kita akui lah Bang, top. Iya. Band terbaik lah sekarang. Zaman kita dulu tuh. Iya kan. Jadul banget. Sekarang jadul banget gitu. Tuh. Nah, tapi lu ngomong begitu maksudnya dengan PA 212-nya gimana? Gak apa-apa, kan aku juga alumni 212. Makanya kan lu alumni PA 212. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa. Kan kita bebas ya berpendapat kan. Dan justru Ustadz Novel Bamukmin dia lebih tahu Coldplay tema aku. Begitu? Iya, dia lebih tahu nama vokalisnya, tapi aku malah nggak tahu. Nggak tahu karena bukan genrenya, bukan genre kita. Benar. Kalau kayak ngobrolin K-pop, gue nggak tahu. Taunya cuma Lisa Blackpink gue. Karena mukanya di mana-mana Lisa Blackpink ya. Lagunya malah nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya benar. Nah, brandingnya hebat. Kalau lu yang lu nggak suka katanya apa? Lu bilang katanya kalau masalah LGBT-nya oke, tapi kalau mau geruduk bandara lu nggak suka, aku nggak suka. Kenapa tuh? Karena itu kan jadi isu internasional nanti kan. Kalau dia udah dapat izin datang ke sini, bahkan malah yang malu bukan hanya PA 212, tapi Islam seakan-akan di framing kita ini radikal. Jadi ngerusak nama Islam sendiri ya. Ya, nggak apa-apa, kita dialog, kita bicarain, terus dari government to government kita bikin agreement, jangan bawa-bawa simbol. Nah, maksud gue gitu, it's supposed to be kalau negara kita tidak setuju dengan hal tersebut, bukannya itu bisa negosiasi? Negosiasi lah, ya, dialog lah. Dialog kan, tetap aja mereka perform kan beres kan, gak ada urusan juga mereka perform kan. Yang suka nonton, yang gak suka jangan nonton kan gitu. Bahkan aku beri solusi waktu itu, saya bilang, mendingan kita bikin acara maulidan atau tablik akbar di hari yang sama. Kan selamat kan teman-teman yang tadinya mau khawatir dia terpengaruh. Ada juga pertanyaan waktu itu, apakah mungkin orang yang fans sama satu band dia tiba-tiba harus ikut? Enggak juga. Masa orang nonton Coldplay pulang-pulang jadi homo? Enggak juga. Kita temenan sama homo juga nggak jadi homo. Iya, ya udah gitu. Asal lulu gue aja, kecuali dicolek pantat lu baru masalah. Kecuali dia rusak anak-anak kita, dia dakwah, dia kampanyekan, itu baru masalah. Iya. Tapi kalau sekadar dia itu urusan pribadi dia. Tapi kalau bisa berpikir jernih gitu, bro.
Dari dulu kan memang ya rock and roll, memang. Maksudnya kita kan di Bali, hidup di Bali. Orang Bali itu kita udah biasa menyikapi perbedaan, nggak ada masalah. Ya orang tatoan santai aja. Kita di Pantai Kuta, aku duduk kayak gini, bule-bule pada duduk nongkrong, minta foto, nggak ada masalah. Tapi ada orang juga yang kalau tatoan nggak boleh masuk masjid, ada juga yang gitu. Tapi lu nggak setuju? Nggak setuju. Justru kalau panuan mungkin lebih berbahaya ya, menular kan. Kalau tatoan sih nggak ada masalah. Kalau panuan, itu lebih berbahaya. Kalau panuan emang kita mau sholat samping kita panuan, kita minggir berapa baris. Kayaknya mendingan minggir berapa baris. Jadi hari ini Bang, aku lihat ya banyak orang yang mungkin euforia. Ada orang yang juga baru belajar agama, kemudian sebagian ya. Kalau kemarin yang disuarakan sama Habib Novel itu memang kekhawatiran beliau. Cuman aku khawatir, aku waktu itu sempat ngobrol di luar off the record kan. Dia bilang jangan-jangan kita ini malah ikut bantu IO untuk jualin tiket, kayaknya promosi gitu. Aku pikir gitu kita kan dia mungkin ikhlas untuk berdakwah kan, tapi tiba-tiba dimanfaatkan. Ini ya, gue jujur cerita malu ya. Gue tuh bahkan nggak tahu kalau Coldplay mau datang. Nggak ada yang tahu. Gue datang tahu beritanya gara-gara PA212 begini. Coldplay demo. Hah, Coldplay mau datang? Kok gitu? Gue tahunya dari sana. Yeah. Promo jadinya kita. Jadi maka waktu itu kan aku sempat sindir dengan sebuah cerita Pak Kiai itu kan. Pak Kiai yang didatangi beberapa orang pelacur, kemudian pagi-pagi bingung kan, banyak cewek-cewek seksi datang ke pesantren. Dia bilang, ada ini dari mana ya? Dia bilang, Pak Kiai kami dari kompleks sana. Urusan apa ke sini pagi-pagi? Mau silaturahmi, sowan, minta doa, sekalian memberikan hadiah bingkisan. Ada apa kalian? Kok tumben pasti dia semalam komplek kami rame. Dia bilang, lah hubungan dengan saya apa? Omset 3 kali lipat dari biasanya. Jadi beberapa orang tamu baru datang, kami tanya, kalian tahu kami dari sini dari siapa? Ada di sini dari siapa? Dia bilang Pak Kiai begitu tahu. Kok bisa? Kata Pak Kiai, fitnah ini. Fitnah ini. Maaf Pak Kiai. Coba Pak Kiai, nggak mungkin orang itu fitnah Pak Kiai. Coba ingat-ingat kapan Pak Kiai bagi tahu mereka. Dia ingat ternyata ketika khutbah Jumat itu kiainya bilang apa? Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ternyata di kota kita ini ada tempat pelacuran terselubung. Saya dari informasi yang sangat terpercaya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina hadirin, bahaya, dosa besar. Jadi rame. Dikasih tahu lagi, itu di gedung sana yang warna itu, di belakangnya itu mereka di backing oleh orang-orang kuat. Hati-hati. Saya ingatkan jangan satu orang pun dari kalian ke sana. Jangan bisik-bisik. Ini soalnya enggak gitu. Ini benar enggak gitu. Akhirnya pada datang sana semua. Tabayun ya. Kira rame. Iya benar. Itu sama kayak kalau kita bilang jangan mikirin gajah gitu kan. Yang dilarang malah kadang-kadang. Maka sebetulnya ya. Jadi lebih gede. Dakwah yang sempurna itu memang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi ini ternyata apa? Setelah aku pelajari, beliau tidak pernah merampas kesenangan sahabat. Apa yang beliau lakukan mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itu cerdas tuh hikmah. Karena kalau dirampas tidak ada gantinya. Ya, betul. Anak kecil diambil mainannya, marah. Coba kalau kita kasih mainan yang lebih bagus, dia buang mainan ini. Iya betul. Nah, jadi aku bilang gitu, maksudnya jangan sampai kita ribut-ribut masalah ini, kita jadi ikut mempromosikan. Itu yang aku paham. Kalau masalah LGBT, mohon maaf ya, aku malas menyebut itu sebetulnya. Kemarin aku bilang malah 4 huruf itu. Malas. Aku rasa di Indonesia udah biasa dengan perkara itu. Karena di TV pun dijadikan sebagai ikon nih. Bro, sorry nih ya. Gue pernah ngebahas, gue pribadi pernah ngebahas tentang, gue pernah ngundang LGBT. Kesikat lah gue gitu ya. Oke lah, terus gue sampai take down ya. Gue tahu lah itu mungkin salah, dan gue tahu salah karena mungkin dalam Quran juga kan ada bom Sodom dan sebagainya. Gue tahu salah, tapi yang gue nggak terima cuma satu, bro. Gue tahu gue salah ya, itu dulu ya. Tapi gue nggak terimanya satu. Hei, jangan munafik dong. Dari pagi sampai malam itu yang di TV isinya apa? Maksud gue itu dari lu, dan gue yakin masyarakat tahu gitu loh. Kok didiamkan? Jadi ada yang aneh dengan mendiamkan gitu loh sebenarnya. Kan itu dari ya kita tahu lah gitu lah. Kita nggak usah ngomong ya, tapi kan kita paham gitu intinya. Nah itu kan jadi buat gue ya gimana ya, gue pikir nggak masalah karena saya pikir tadinya Indonesia menerima orang dari pagi sampai malam aja, emak-emak aja yang
Malah kalau ketemu malah minta foto bareng. Betul, yang mau berjilbab kayak yang mau apa kayak minta foto bareng, gimana dong? Emang mereka nggak tahu? Tahu gitu. Nah itu kan aneh gitu kan. Iya. Ya akhirnya gue bilang, lu nggak apa-apa begitu asal nggak usah ngaku. Iya, jangan itu anggaplah itu penyakit mereka, aib mereka kan. Yang salah itu kan ketika mereka berusaha untuk menyebarkan perkara itu kepada orang-orang yang sehat gitu, yang normal gitu. Atau anak kecil tiba-tiba dirayu-rayu, nah itu kita harus lawan itu. Anyway, lu tadi ngomong lu dapat hidayah pada saat di Bali kan? Di Bali lagi ngapain? Lagi konser. Gimana dapat hidayah lagi konser? Ya lah, itulah. Maka aku memahami itu Bang, Islam itu adalah cahaya. Jadi cahaya itu gak mungkin takut dengan kegelapan. Iya, betul. Yang ada cahaya pasti akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Iya. Jadi aku nggak takut dengan konser apapun. Kemana Slipknot aja aku datang. Iya benar. Malah foto-foto orang. Iya, apa-apa. Orang pada minta bule-bule dari South Africa bilang, are you a king? Dibilang aku raja ada mahkotanya kan. Dia bilang, boleh aku minta foto? Iya, dia bilang King Sulaiman, you know King Solomon. Iya, King Solomon, iya. Tak foto dia. Dia bilang, jadi Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Mesti orang kalau mendengar Islam tuh orang naik imannya Bang, bukan naik darahnya. Harusnya. Oh iya, Islam indah ya. Nah, jadi framing Islam hari ini yang sudah tercemar dengan image teroris, radikal, itu harus dirubah Bang. Makanya aku pakai full sunnah, cuek aja mau main gitar, mau ngapain, enggak apa-apa. Tapi bilang Islam juga bukan agama yang anti dengan seni kok. Berarti musik itu haram nggak? Ya, kan haram. Musik haram ketika azan berkumandang. Oh iya betul. Dan haram ketika lu fales. Ketika jelek. Itu haram banget lu ketika fales. Orang lagi tidur nangis gara-gara musik. Nggak usah main musik lu kalau udah fales. Itu itu kita bahas nanti lah masalah musik. Cuman aku rasa harus ditunjukkan ke dunia Islam itu indah gitu. Kita tuh majority di Indonesia dan buktinya non Muslim hidup tenang, damai dan dimuliakan di negara kita. Jadi sebetulnya kita nggak perlu mengajarkan orang Islam toleransi juga. Ya karena udah toleransi juga. Bahkan 212 itu sendiri pun sejarah mencatat kan, rumput pun tak ada injak, bahkan orang kerja diangkatin, bahkan dibikinin film kan saking indahnya cerita perkumpulan itu. Nah, cuman ada bagi orang yang tidak suka tetap nggak suka Bang. Makanya udahlah. Tapi kenapa masih ada sih 212? Gak tahu aku Bang. Bukan maksudnya udah beres gitu. Iya, aku nggak tahu Bang. Aku nggak Lu udah nggak ikut lagi ya? Nggak pernah ikut satu kali event itu aja kan dulu ya. Iya, itu kan ada kaosnya gitu kan, ada case-nya juga gitu kan. Itu aja Bang. Jadi sekarang aku nggak tahu itu berlanjut, bahkan jadi masalah, jadi fitnah, ada bisnis yang dibuat 212. Semua klaim dia pemilik 212. Tapi kan artinya kan bisa dilakukan, bisa digunakan oleh oknum-oknum akhirnya jadi menjelekan juga gitu kan. Iya Bang, itu resiko lah Bang. Risiko perjuangan juga. Waktu itu kalau kita yang datang jutaan orang itu datang karena Allah, memang benar-benar imbauan ulama ya. Setelah itu aku nggak ikut lagi Bang. Lu di situ ya. Aku nggak ikut lagi. Der, gue mau nanya satu. Lu pernah dengar artis TikTok yang makan babi ngucap bismillah nggak? Iya. Terus dibilang penistaan agama. Iya. Terus kayaknya sekarang ditahan deh. Iya. Aku memang kalau itu ya aku nggak setuju karena dia mau makan babi, mau makan anjing itu urusan dia. Tapi jangan dikontenin dong. Kalau lu kontenin tuh jadi reaction banyak orang. Bahkan Gus Miftah pun waktu itu reaction marah banget kan dia. Iya. Dan aku mau bikin video, tapi kita lihat Gus Miftah udah duluan, udahlah aku nggak ikut. Dan aku setuju banget kalau itu harus diberikan teguran tegas. Maksudnya jangan main-main dengan syariat agama gitu loh. Maksudnya kalau lu nggak suka ya buat lu sendiri aja gitu. Ya, maksudnya kalau lu mau makan babi, makan babi aja. Makan gitu. Maksudnya ya itu urusan lu. Kan dia mengatakan itu urusan dia sama Allah. Gitu kan. Tapi kan ketika lu kontenin, ya bukan urusan lu sama Allah dan netizen gitu. Betul. Kan intinya kan. Cuman gue pernah baca berita ya, gue nggak tahu sekarang tuh udah seperti apa. Pernah ada di MUI, ini ada beritanya masukin nih, ada beritanya ya. Jadi kalau gue salah ada backupnya berita. Mengatakan, ingat gak dulu ada Al-Quran dikorup? Iya. Mengatakan bahwa itu tidak masuk ke penistaan. Iya, aku nggak paham. Pada baca juga sih. Iya kan? Ya sebetulnya kan perkara itu memang perkara
haram ya mencuri, bahkan dalam Islam potong tangan bang. Iya makanya kan. Iya, dalam Islam tuh nggak main kalau maling ya, bukan masalah apa yang dia maling, apa yang dia curi, bukan masalah jumlah uang yang dia curi, tapi kan telah hilangnya sifat amanah. Biasanya orang kalau udah maling, dia akan maling terus bang. Maka Islam nggak percaya tuh dipotong tangannya. Iya. Nah jadi tetap aja itu mungkin perilaku dia itu mungkin dianggap MUI tidak menista agama tapi pencurian itu pasti udah sebuah perkara yang haram. Iya. Ya, tapi karena bukan penistaan karena dia mencuri Al-Quran bukan maksud menghina Al-Quran kan. Iya. Karena dia curi Al-Quran dia cium dia masih baca Quran. Iya. Ya. Tapi mengambil keuntungan dari agama berarti kalau jahat, itu jahat, bang. Ya. Ada perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani dikatakan cukuplah dikatakan buruk ketika satu orang menggunakan dunia untuk dunia. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang menggunakan agama untuk dunia. Nah itu. Mestinya dunia untuk agama bang. Kita kumpulkan dunia untuk bekal akhirat kita. Itu yang benar. Hari ini orang maaf ya. Dia berceramah niatnya untuk dunia. Ya dia baca Al-Quran niatnya untuk dunia. Bahkan dia cetak Al-Quran niatnya untuk dunia. Ambil keuntungan yang tidak masuk akal. Tapi kalau lu bicaranya gitu sorry nih ya. Gua temen lu lah ya. Kita kenal udah lama. Dari mana lu bisa ngomong gitu? Orang bisa menuduh banyak orang loh. Orang bisa menuduh. Kita kan nggak nuduh orang. Nggak, maksudnya gini, orang netizen bisa menuduh banyak orang. Dan pengertian bisa aja netizen mengatakan wah dari Sulaiman ini juga pakai agama buat nyari duit. Bisa begitu kan? Ya nggak apa-apa. Jadi gini bang, makanya kita perlu husnuzon sama orang. Itu kan teguran itu juga buat diri saya. Ya, yang tahu niat kita itu kan hanya kita dan Allah. Malaikat pun nggak tahu bang niat kita. Ya betul. Maka penting amal tertinggi dalam Islam itu sangat baik kepada orang. Kadang-kadang kita lihat orang seperti dia di pasar, kita sangka, oh pencinta dunia tuh di pasar terus. Jadi kita nggak tahu niat dia. Ternyata dia di pasar mengumpulin duit buat bangun masjid. Kita nggak tahu. Yeah. Nah, ada orang yang nampaknya dia di masjid terus ya. Tahu-tahu kita nggak tahu niatnya dia. Yeah. Nah, maka tugas kita sebetulnya sangka baik kepada semua orang. Cuman yang aku sampaikan tadi itu, semoga kita supaya muhasabah diri kita. Selama ini aku ngaji-ngaji untuk apa? Apakah aku pengen suaraku dipuji orang, merdu? Waduh, bagus banget bacaan Qurannya. Tapi kan itu nggak apa-apa. Nggak boleh. Loh, kenapa? Kalau ada suara Anda merdu nggak apa-apa. Boleh. Cuman kalau niatnya hanya untuk itu. Oh iya, kalau niatnya hanya untuk itu ya. Maka kan ada tuh di hadis itu diceritakan. Nanti di akhirat akan dipanggil tiga golongan orang. Yang pertama para orang mati syahid. Orang berjuang untuk agama, dia terbunuh dalam perjuangan agama. Mau ditanya sama Allah, untuk apa kau berjuang? Dia jawab, untuk engkau ya Allah. Maka dijawab, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berjuang biar kau dibilang pahlawan. Dan gelar pahlawanmu telah disematkan kepadamu setelah kau mati. Semua orang mengenang kamu sampai kiamat. Kamu telah dapatkan itu. Maka diseret dia dibuang ke neraka. Kemudian para pembaca Al-Quran. Itu hafiz-hafiz Al-Quran, kemudian qori. Ini hadis ini sangat perlu kita renungkan. Untuk apa kau baca Al-Quran? Untukmu ya Allah. Bohong. Kau biar dipuji orang. Biar semua orang udah memujikan suaramu merdu, maka dia pun dibuang. Yang ketiga dipanggil orang yang suka bersedekah. Untuk apa kau bersedekah? Karenamu ya Allah. Maka dikatakan kadzabta. Dusta kamu bersedekah biar kamu dibilang dermawan. Dan gelar dermawan telah kau dapatkan sebelum kau mati. Dan sampai hari kiamat orang mengenang kamu sebagai orang dermawan. Maka penting tasihun ini apa? Meluruskan niat. Kita bikin podcast ini untuk apa nih? Meluruskan untuk Allah. Ya Allah, aku mencari nafkah yang halal untuk anak istriku. Aku mau menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan ilmu, dapat pahala. Kalau ustadz atau pemuka agama apapun lagi berdakwah, berkhotbah, tapi ngebuat orang-orang yang dengar tidur gimana? Wah. Kan salah juga. Iya. Setidaknya dia bisa menenangkan orang. Mungkin dia di rumahnya nggak bisa tidur bang. Pinter banget lu jawabnya. Iya. Pas dia datang ke majelis tidur dia. Oh iya. Nggak perlu obat tidur. Iya betul. Dan itu pernah kejadian tuh. Serius? Iya. Ada kisah nyata tuh. Ada seorang penyanyi. Saya dengar cerita ini dari teman kan. Dia rapper di Amerika. Nanti aku cari beritanya deh. Dia nggak bisa tidur bang. Tahu-tahu dilihat ada orang taklim di masjid. Dia masuk. Dia duduk. Dia nggak ngerti bahasa Arab tuh kan. Dia tidur. Allah berikan sakinah. Gitu bang. Jadi tidur dalam majelis itu bagus. Iya, tidur di DPR yang jelek. Ya, itu boleh digaji soalnya. Iya, benar. Sangka baik aja. Dia tidur mungkin kecapean ya. Iya, itu sama kayak orang habis sholat Jumat ke satu masjid kan. Dia ngomel-ngomel habis sholat. Apa ini masjid kan? Sesat. Kenapa? Gak ada khutbahnya. Kata ente tidur bro. Dia baru masuk duduk, dia pikir dia bangun orang udah sholat aja. Kok nggak ada khutbahnya?
Dia tidur. Itu sama kayak jokes yang ini, supir bus kebut-kebutan. Iya. Akhirnya dia masuk surga kan? Masuk surga. Gara-gara orang ingat Allah, gara-gara dia kan? Iya. Iya benar. Itu bahaya juga. Benar. Kalau menurut lu gimana? Kalau misalnya seorang pendakwa dia live TikTok gitu. Apa aku live TikTok hari-hari? Ya, tapi juga buka sumbangan. Sumbangan itu apa? Sumbangan untuk terima koin gitu. Nggak apa-apa. Nah, kenapa? Aku disawer orang banyak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya kan dia kan mengemis, dia nggak minta. Oh, dia nggak minta. Orang bagi hadiah. Memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oh, kecuali kalau minta. Minta nggak boleh, ngemis nggak boleh. Tolong Pak, tolong aku. Ya nggak boleh. Berarti narik harga nggak boleh? Ceramah? Nggak boleh lah. Aku bang, Wah. nih kalau undang ceramah, aku nggak akan tanya. Nggak akan tanya? Nggak tanya. Nggak kasih tau minimalnya? Nggak ada. Nggak ada, belum tanya sama siapapun tim, nggak ada. Tapi kalau dia undang konser, oh, ada harganya? Oh ada manajemen. Dia deal 50%. Dia nggak bayar sebelum naik panggung, aku nggak akan naik panggung. Ya, karena Profesi, itu profesi, mesti bisnis. profesional. Dakwah bukan profesi bang. Dakwah bukan profesi, ingat. Dakwah itu perintah Allah. Ya. Tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya, tapi kan kalau lu berdakwah ada orang yang kerjanya hanya berdakwah. Maksudnya Ya, nggak apa-apa. hidupnya berdakwah ya harus dapat duit juga dong. Iya, tapi lu makan dari mana lu? paham. Tapi kalau orang dia yakin ya benar bang. Nggak mungkin orang ngundang dia nggak bagi, itu nggak mungkin. Iya sih. Iya. sih. Kita pernah jalan sama Gus Miftah tuh, Palembang sama-sama. Oh, dia dikomunikasi pasti banyak tuh. Hotelku kamar kecil, hotel Gus Miftah tuh kayak lapang bola kamarnya. Dia bilang, gini dai katanya. Oh gitu, aku belajar deh Gus Miftah. Oke. Tapi diundang lagi, dia bilang hotel yang paling gede kamarnya kayak Gus Miftah. Dia bilang. Dia gitu. Dia bilang nggak minta, tapi kalau Gus Miftah dibagi orang banyak. Kan? Ya, dia juga punya ini juga. Ya. Kalau aku kan punya lukisan bang. Ya, Lukisanku bang. Lukis ya? Lukisanku bang, satu pernah terjual 500 juta. Serius? Sekarang aku kasih satu lukisan. Ini lukisan terbaik gue. Lu ngasih lukisan ke gue? Yes. Beneran? Iya, hadiah. Aku bawa, aku dulu. Ini karena Pak Deddy ini orangnya penyayang. Bismillah. Tapi dipajang ya. Oh iya dong. Kalau nggak pajang, aku ambil lagi. Bismillah. Ini Ar-Rahman bang. Widih. Ini fine art Anda bang ya. Ini pernah ukuran ini tahun 2014 dilelang terjual 500 juta untuk pembangunan Masjid Al-Fatah di Bali bang. Ada orang wakaf tanah. Ini ya, kasih lihat. Coba dong. Ini guys. Keren gak Ar-Rahman? Itu bang. Oke. Dulu saking aku nggak percaya lukisan terjual mahal, itu kita donasikan semuanya. Nah, tunggu. Lu jual lukisan 500 juta tuh kemana? Gimana ceritanya? Cerita dulu. Dilelang bang. Jadi gini ceritanya, masjid tuh mau dibangun di Bali. Terus pengurus masjid datang, Der, gimana dong? Kita mau galang donasi. Saya bilang kalau galang donasi, undang artis yang tua-tua. Diundanglah Ebit GAD. Nah, jadi kita berdua nih konser, aku nyanyi, Om Ebit juga nyanyi. Terus saya bilang sama Om Ebit, Om nyanyi satu lagu, aku ngelukis satu lukisan. Jadi lagu selesai, aku tanda tangan. Nah, jadi pada saat dia nyanyi live painting. Aku live di atas panggung. Dia nyanyi, lu ngelukis. Iya. Lukisan apa tuh? Kaligrafi. Kaligrafi juga? Oke. Cuman waktu itu ada cerita unik. Aku bawa 5 lukisan. Tunggu dulu. Dia nyanyi kan satu lagu cepat bro. Cepat. Aku dapat penghargaan Muri sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Aku nulisnya cuma sampai 1 menit bang. Hah? Aku nulisnya nggak sampai 1 menit. Oh, nulisnya nggak sampai 1 menit? Background sebentar juga lah. Kering. Nunggu kering yang lama kan. Oh, background berarti udah jadi tuh awalnya ya. Buat. Oke. Terus. Waktu itu aku bawa lukisan. Ini sebetulnya kebesaran Allah, bahwasanya yang hebat tuh bukan dari Sulaiman, bukan pelukis, tapi Allah hebat. Jadi aku bawa 5 lukisan, 4-nya udah jadi. Kita lelang tuh 4 judi lukisannya udah jadi. Paling mahal aku 25 juta. Paling mahal. Oke. Terus waktu itu pas aku bilang sama Om Ebit, Om, nyanyi Om, aku nyanyi satu. Aku udah siapin di belakang panggung tuh chat sama Kuas. Dia bilang nyanyi, dia mulai nyanyi. Aku ke belakang ngambil chat, dipindahin panitia bang. Hah? Jadi shock kan, kameramen udah banyak wartawan. Chatnya dipindahin panitia. Kuas sama chat itu dipindahin panitia. Terus gimana lu? Terus, aduh ya Allah malu ini ya Allah malu. Itu kanvas kosong bang. Malu ya Allah malu nih, kemana terumukan ini. Aku diam berdiri bang. Sampai dia selesai nyanyi, orang semua speechless kan. Orang mau teriak malu, ada MBB kan. Akhirnya aku ambil mic, aku bayi tausiah. Saya bilang semua kita punya rencana. Tapi yang berlaku hanya rencana Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ternyata chat saya dipindahkan sama orang, saya nggak tahu di mana sekarang.
Seandainya tadi ada chat, saya akan tulis sebuah kaligrafi di kanvas kosong ini. Ingat mati, nggak ingat mati. Ya. Kira-kira siapa yang mau membeli lukisan yang belum jadi ini? Lukisan yang belum jadi, kosong, kanvas kosong. Makanya diam semua. Satu angkat tangan. 5, aku pikir 5 juta bang. 50 katanya. 50 juta. Ini penontonnya siapa ya bos? Jadi ini VVIP konser bang. Jadi kita bikin konser di Hotel Bintang 5. Kita undang semua pengusaha Bali yang muslim. Ada sekitar 1.000 orang hadir. Akhirnya itu lah ngebit sampai 500 juta. 50 juta tuh alhamdulillah tuh. Aku udah takbir. Allah, kan? Masya Allah. Orang waktu itu lakuin 25 juta. Itu yang udah jadi. Bener, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Terus belum selesai tuh 50 juta belum selesai. Ya Allah tuh aku bilang, ya Allah teman-teman sekalian. 2014 nih bang. Saya bilang, kalau seandainya pelukis itu terkenal nantinya, lukisan akan tambah mahal. Nampak-nampaknya aku akan terkenal nih. Saya bilang, nampak-nampaknya nih kan. 2014 belum kan? Itu baru sekali tampil di Hitam Putih itu. Masih jualan baru sekali itu. Terus dia bilang, 100. Ini orang lain. Iya, orang lagi ngebit nih di pojok sana. Apalagi kalau pelukisnya mati, ini lukisan tambah mahal. Dan aku pasti mati. Siapa yang siap? 200, 250 sampai 500 bang. Wallahi demi Allah bang, itu lukisan bang. Saya speechless, saya nggak bisa bicara apa-apa. Dan semuanya kita berikan ke masjid. Semuanya tuh kasih. 100%. Karena bagiku itu bukan karya aku yang hebat, Allah yang hebat. Allah yang menggerakkan hati orang-orang. Ini tolong diterima bang. Oh iya siap, terima kasih ya. Di frame yang bagus ya. Aduh, terima kasih banyak Ustaz. Jadi lukisan hari ini bang, dan alhamdulillah sekarang aku ngelukis Al-Quran 30 juz. Gimana ngelukis Al-Quran? Ngelukis Al-Quran 30 juz. Maksudnya gimana itu? Iya, 30 juz Al-Quran itu, full Al-Quran itu aku pindahkan ke kanvas. Satu-satu? Satu-satu. Ini kalau selesai bang, ini mission pertama di dunia. Ini rekor dunia nih. Satu-satu jadi berapa bro? 604 kanvas. Dan itu dibuat untuk bangun masjid di Palembang. Semuanya hasilnya untuk Palembang. 604 kanvas. Ya, jadi aku minta donasi dari teman-teman. Ya mudah-mudahan ada yang mau ikut bantu. Jadi ada orang bangun masjid di Palembang, dia perlu 6 miliar. Saya bilang kalau 6 miliar sendirian susah. Tapi kalau satu orang patungan 10 juta, kita cuma cari 600 orang. Temanku di Instagram aja 600.000 waktu itu kan. Masa 600 nggak bisa? 10 juta satu orang. Aku umumin lah bang. Jadi nama donaturnya nanti akan ditulis di kanvas itu di bawahnya. Subhanallah. Sekarang udah terkumpul 535 halaman donasi. Lukisannya udah jadi? Oh, lukisan sudah masuk juz 21 penulis. Berapa? Juz 21. Oke, berapa lama? Udah 2 tahun. Dari pandemi. Rencananya berapa lama? Tahun depan selesai. Tahun depan selesai? 2024. 2024? Iya. Tiap hari lu ngelukis? Tiap hari di rumah bang. Aku kalau nggak keluar, ini kalau bukan Deddy Kobuzer yang ngundang nggak mau datang. Lagi ngelukis lu ya? Ngelukis bang. Ngelukis 5 hari ngelukis. Jadi lu tuh sekarang apa aja? Ngapain aja coba? Gue pengen tahu. Ngelukis, main musik. Main musik masih show nggak? Masih show? Masih. Dengan pakaian gimana? Gini aja. Dengan pakaian itu? Iya. Nah, aku ke diskotik pakai gini nggak ada masalah. Nggak pada bubar tuh diskotik? Nggak ada bang. Orang tahu kan. Tapi orang tahu lu juga sih. Kan gedenya di sana bang. Gimana sih? Iya. Orang tahu lu. Di sana nggak ada masalah. Saya bilang aku datang ke sini kan kita datang dengan cinta, sayang bang. Nggak ada benci-benci sama orang. Orang semua tahu lah di Bali kan. Kita rock and roll aja. Aku pernah datang tuh konsernya Slang, diundang di Bali sama almarhum Irfan Rotor. Jadi sama Bang Ivan K, dia bilang nanti ada 2 orang datang nih, anak metal. Satu gitaris Rotor, Irfan, satu ex gitaris Betrayer, Derry. Udah ditunggu sama security sana kan, di pintu Hard Rock. Kami datang berdua pakai gamis, kayak gini. Itu shock lah. Security-nya kan, waduh, ini konser Slang. Akhirnya kami disuruh duduk di atas di balkon yang tertutup, nggak dilihat orang. Jadi kalau dilihat orang takutnya bubar semua. Kan? Gue takut bubar. Tapi nggak apa-apa. Intinya kita nggak ada masalah dengan semua orang. Kan kita nggak pernah tahu bang akhir perjalanan hidup orang. Oke, kalau lu bicara begitu kan artinya lu menghargai perbedaan ya. Iya dong. Oke, yang lu lawan apa? Diri gue sendiri lah. Diri lu sendiri. Masih ada godaan ke diri sendiri? Banyak lah bang. Musuh kita nih 2 bang. Musuh kita 2. Yang pertama di dalam diri kita, nafsu kita, syahwat kita. Yang kedua, iblis, syaitan, laknatullah alaih. Itu gaib, nggak nampak bang. Syaitan itu sifat.
minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau ada teman-teman ngajak maksiat, ngajak mabuk, ngajak zina, itu setan. Sifatnya seperti setan. Dan itu lemah. Karena 1 ekor ular di dalam rumah itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Betul. Ya, jadi yang paling berbahaya itu musuh kita adalah nafsu kita, Bang. Iya, betul. Jadi kalau aneh nih, Bang, kalau aku tuh nggak memandang orang yang tidak sama itu bukan musuh, Bang, tapi lahan dakwah. Orang yang tidak sama itu lahan dakwah. Lahan dakwah. Bukan musuh kita. Justru kalau kita dakwah ke orang-orang yang udah paham, ya buat apa juga gitu, orang udah paham. 2014 pertama kita ketemu, Iya. saksinya ada istriku di luar. Aku bilang, yang itu Bang Deddy, insya Allah akan masuk Islam. Oh iya, benar kejadian tuh. Terus, kok gitu Bang, dia orang baik. Saya bilang, baik banget. Terus tiap malam aku doain. Kita kan nggak mungkin bicara tiap hari, tapi bisa doakan tiap hari. Oh iya, benar juga. Dan doa itu paling berbahaya. Doa itu senjata yang luar biasa. Nah, jadi Bang, itu yang dibuat Rasulullah di Makkah Madinah, mendoakan semua umatnya. Kan Nabi nggak pernah ke Cina, nggak pernah ke Eropa, nggak pernah ke Afrika, tapi doa Nabi menembus seluruh penjuru mata angin sampai ke akhir zaman. Nggak perlu dipaksa pula ya. Nah, doanya. Ku awas kamu ku serang dengan doa nanti malam. Aja kan? Itu Bang, aku doain Bang. Aku tuh punya buku kecil, aku nggak bawa sih. Itu menulis 80 nama hari-hari minimal. Orang yang harus aku doain. Nggak peduli mau Chris Martin, mau Ronaldo. Kemarin Ronaldo sujud ketika gol kan. Saya bilang, waduh doa aku udah mulai dikabul nih. Saya bilang kan, ya. Jadi nggak apa-apa Bang. Kita nggak memaksa orang. La ikraha fid-din. Mana ada paksaan. Dan agama nggak bisa dipaksakan. Serang dengan doa. Berarti kalau lu ke diskotik dan sebagainya, ngeliat cewek-cewek baju seksi nggak berjilbab dan sebagainya, nggak apa-apa. Oke. Nggak terkesan. Bagiku ya jangan dilihat lah Bang. Sebetulnya kan pandang pertama nggak masalah, yang kedua kan bisa dialihkan pandang, nggak usah dilihat. Iya. Ya, tapi kalau diniatkan melihat Bang, itu gimana? Ya. Jadi ini jangan don't try it at home ya teman-teman, jangan kalian coba-coba ya. Ini biar aku aja. Nah, yang buat amal di sana. Karena kiai-kiai pun datang ke sana malah lepas sorban, dia bahaya. Subhanallah, astagfirullah. Lama-lama goyang-goyang kepala juga. Lama-lama kok enjoy. Ada tuh nih kisah nyata nih Bang. Ada kawan datang ke Bali. Aku udah bilang sama dia, bro, ente duduk di masjid. Kalau mau ke Pantai Kuta sama nih. Saya bilang, dakwah bro, niat dakwah. Oh, udah jangan. Ini biar aneh aja, karena itu tempatku. Iya. Ya. Kamu udah nggak, jangan sendiri-sendiri ke sana. Udah. Dia ke Pantai Kuta beli kacamata hitam, nggak tahu ngapain. Duduk bawa baca Al-Quran di pinggir pantai. Mau tes iman. Lewat bule bikini, astagfirullah. 10 menit, 12 menit. Lewat lagi Jepang, bulan Ramadan pakai begini. Lama-lama apa Bang? Masya Allah. Bahaya Bang. Jadi orang ini terpengaruh suasana luar biasa. Lama-lama Masya Allah ciptaan Tuhan. Masya Allah, nikmati ciptaan Allah. Nikmati ciptaan Allah. Mesti kan tundukkan pandangan Bang. Aneh di Bali Bang. Meskipun hari-hari di Pantai Kuta, itu nggak ada ngelihat orang-orang itu karena nggak dilihat. Kalau memang niat melihat, jangan di Bali Bang. Di mana juga? Di kampung orang manjat pohon ngintip. Iya benar. Ada yang pakai drone manjat muncing. Iya benar. Ya kalau seliweran, kalau otak kita nggak ke sono, kita jalan aja kan, intinya kan begitu kan. Iya. Dai itu seperti belut, mainnya di lumpur tapi badannya nggak kena lumpur. Oh, aduh mantap, main di lumpur tapi quotes hari ini. Nggak kena lumpur. Iya. Seperti ikan yang hidup di dalam air, meskipun asin dia nggak kena. Tapi yang membuat lu marah apa coba? Nah, aku mau tahu dong. Tadi kan lu orang kalau mulai menghina ulama, saya marah Bang. Menghina ulama tuh coba contoh. Ya. Pernah satu kali. Ya. Orang kalau hina aku Bang di sosmed, biarin aja. Udah biasa dihina lah. Dari apa Ustadz nih, bodoh nih, semua macam-macam. Sesat, bid'ah, macam-macam lah dibilang. Tapi ketika suatu hari ada orang dia hina, ada fotonya Ustadz kan, Ustadz Abdul Somad dicoret mukanya, Ustadz Hadi Hidayat dicoret mukanya, kemudian Habib Umar dicoret mukanya, dibilang sesat lah, bid'ah macam-macam kan. Itu Bang, Anda caci maki orangnya. Tahu pakai akun. Kalau fake account aku biarin aja, tapi kalau akun asli aku marah. Waktu itu aku langsung pergi ke Polres, kebetulan teman Kapolres kan di Jaksel, tak laporin Bang. Ini nggak main, kurang ajar ya. Kalau bahkan tuh kata Bu Hamka, kalau agama mau dinistakan dan kamu tidak marah, ganti bajumu dengan kain kafan. Ini ulama nih nggak main, jangan. Ulama ini Bang, warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Mereka bukan Nabi, mereka nggak sempurna, mereka punya aib, mereka punya kekurangan. Dan kita mesti melihat kebaikan semua ulama. Maka aku nggak ada masalah dengan siapapun, NU mau Muhammadiyah, semua sayang-sayang aja. Nggak ada masalah. Atau bilang ya
Maka quotesku di sosmed semua, debu di sendalnya ulama. Dedi Sulaiman bukan ustadz, bukan ulama, bukan buya, tapi aku adalah pencinta ulama, pencinta para habaib. Kita mudah-mudahan asbab cinta ini kita bisa dapat syafaat. Kalau ada ulama yang lu nggak setuju, nggak apa-apa. Aku datangi dia. Pasti ada dong. Ada, datangi dan beri nasihat langsung, bisik-bisik. Kita datang. Ada beberapa orang sih yang bilang, Bib jangan begini, Ustadz jangan begini. Ada yang mau terima, ada yang marah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tidak dihina. Jangan dihina. Ulama jangan dihina. Kalau dia, ya ibarat kalau ada kita lihat ulama yang tak benar, aku memandang seperti memandang Al-Quran salah cetak, Bang. Nggak perlu diinjak-injak juga, taruh aja di atas, jangan usah dibaca. Ya benar juga, biar gimana tuh Al-Quran dia salah. Jangan salah. Taruh aja di atas, jangan dibaca. Iya. Al-Quran salah cetak. Nggak perlu dibaca gitu. Iya benar. Gue baru denger nih, ya benar juga ya. Iya. Iya. Ya udah, tapi nggak usah lu robek-robek juga gitu. Ya udah salah cetak aja dari sononya pabrikan gitu ya berarti ya. Jadi orang baik aja lah, jadi orang baik. Maka berapa orang, Bang, ketika aku di framing maaf ya, ketika beberapa kejadian aku di framing negatif sama seseorang ya, akun. Terus kalau aku lihat ada yang komen, tak DM-in satu-satu tuh. Bro, kita kenalan yuk. Ada yang jawab, kalau yang jawab jadi teman. Kalau yang nggak mau jawab ya. Ada yang takut juga kali di DM. Ya di DM, tak DM-in. Saya bilang, bro, bukan itu maksudku. Kadang-kadang kan, ya politik macam-macam. Oh, ngeri, Bang. Capek. Nah, jadi makanya orang bilang, lu ada aja waktu ngurusin itu. Saya bilang, ya kan aku nggak ada, kalau nggak ada kerjaan tak urus, biar mereka nggak terus bikin dosa gitu. Ya apa? Target lu apa, Der? Nggak ada targetku, cuma bikin senang semua orang aja, happy semua orang, dakwah, ambil cinta di langit tebar di bumi, itu aja. Karena kebencian udah di mana-mana, Bang, bingung, Bang. Aku bilang udah orang ribut-ribut ya. Kita datangi, bawa jadi juru damai, itulah cita-citaku. Makanya kemarin tuh aku sempat bikin lagu sama Buya Yahya, Damai Bersama tuh. Boleh nanti dilihat. Nah, itu tentang perbedaan agama. Meskipun kita berbeda, nggak ada alasan untuk menghina. Ini kita nafsi-nafsi. Lakum dinukum waliyadin, nggak ada masalah. Nih gue tanya, terakhir pertanyaan buat lu deh. Harapan lu gimana nih? Bentar lagi pemilu nih. Ya, nggak apa-apa. Silakan pilih orang terbaik. Kalau pilihan mau menang, istighfar. Kalau kalah, bersyukur. Damai kan. Segitu aja udah. Iya. Semudah itu. Siapa aja pun presiden sama aja. Ya, kalau lu nggak sholat, tetapnya masuk neraka. Paham ya? Maksudnya aku bilang, meskipun zaman dulu yang berkuasa Fir'aun, Bang. Tapi ada Bani Israel dan Nabi Musa yang taat kepada Allah. Dia selamat, Bang. Dia bahagia. Tapi meskipun pemimpinnya nabi-nabi ini, tapi kalau kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan tenang, nggak bahagia. Maka aku bilang siapapun yang mau jadi presiden, nah, aku udah punya pengalaman tentang politik ini, karena tahun 2019 sempat terjebak. Kalau aku terjebak, aku bilangnya, karena sebetulnya aku tidak suka politik, nggak suka, itu bukan kapasitas dari Sulaiman gitu. Maksudnya aku tuh nggak punya kekuatan apa-apa, dan nggak punya ilmu apa-apa untuk bicara politik. Tapi kebetulan waktu itu aku berteman dengan Ahmad Dhani, berteman dengan semua. Akhirnya hari-hari ketemu, ngobrol semua. Aku terpengaruh bicara politik juga. Akhirnya sampai diajak bikin lagu kan, bikin lagu. Udah sampai di studio, dikasih lirik. Tiba-tiba lagu tuh viral. Aduh, kacau juga. Tapi alhamdulillah, Bang, dari semua orang ikut nyanyi. Waktu itu 2019 ganti presiden kan, aku ikut nyanyi satu syair, satu bait. Yang nggak dibeli cuma aku aja. Yang lain Mas Dhani malah kena masalah masuk penjara. Ada yang dibikin meme-meme yang lucu-lucu, bahkan yang penghinaan, bahkan kriminalisasi dan sebagainya. Cuman kalau orang lihat dari Sulaiman, aku kan cuma nyanyi ya, orang kaya mati, orang miskin mati. Yang tadinya mau benci, dia dengar lagu kayak jadi, mati deh, jangan lah. Iya betul. Gitu. Jadi, tapi banyak yang ngedeketin lu dong pasti. Banyak, Bang. Hari ini tuh ada yang nawarin untuk jadi caleg lah, macam-macam politik. Kalau gitu banyak banget kan. Mau nggak? Enggak lah. Ada yang ngasih angka, Bang, Masya Allah, ada yang ngasih angka di depan, kita siapkan dana sekian. Ustadz bagi ijazah, zikir-zikir aja, insya Allah kita siapkan satu kursi. Saya bilang, enggak, kalau aku sudah duduk di sana, itu sebuah kekeliruan. Ya. Karena kursinya da'i itu sebetulnya di hatinya umat, bukan di parlemen. Kalau sudah berwarna, Bang,
Dan lu ngomong apa juga nggak didengerin. Nggak dengerin. Iya. Nah, maka sepertinya kita berjuang, tapi nggak akan kuat lah kalau itu bilang. Ya udahlah, ya biar orang yang ahli saja kita dukung. Siapa yang mau maju, ayo kita dukung. Ya kalau dia baik kita dukung. Kalau dia tak baik, ya kita. Kalau kita ngomong ya, kalau semua ya siapapun itu orangnya ya, baiknya ada, cacatnya juga ada. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Iya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Iya, benar. Ya kita ambil dagingnya, buang tulangnya. Iya. Hari ini orang kan ambil tulangnya, daging dibuang. Iya. Nah, jadi kenapa hari ini ada haters, Bang? Orang benci karena dilihat buruk kita. Kenapa ada orang yang sayang sama kita? Karena dilihat baik kita. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajah itu ajib, dikatakan tak perlu kamu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Karena orang mencintaimu tak perlukan itu, dan orang membencimu nggak bisa percaya. Diterangin juga mau gimana nggak juga. Percaya, dia tetap benci, Bang. Iya, benar. Orang kalau benci sama kita, Bang, ya, meskipun dia lucu nih, antum bikin acara, abang bikin acara stand up, dia lucu, tapi kita nggak suka sama dia, nggak ketawa, tahan, lucu, karena kita nggak suka sama dia. Tapi ya, kalau kita suka sama orang, kadang dia nggak lucu, kita ketawa. Nah, jadi udahlah, sebetulnya kita nggak bisa membuat orang semua sayang sama kita, cinta sama kita. Ya udahlah, biarin aja lah. Kan orang bukan cuma dia aja. Nah, jadi kalau aku, Bang, kalau orang-orang yang masih mencaci maki, bagiku itu masih lovers, Bang. Tapi kalau orang yang benci itu dia blok kita, Bang. Bener. Dia nggak mau lihat kita, nggak mau dengar nama kita, dia nggak mau dengar suara kita. Dia nggak mau lihat kita. Kalau dia masih ngebully, Bang, masih ngebully, dia peduli kan? Ya, dia masih peduli. Buktinya apa? Kesalahan kita aja mereka perhatikan, apalagi kelebihan kita, kebaikan kita. Jadi haters itu adalah lovers yang tersembunyi. Ya. Nah, haters itu kalau ketemu kita, Bang, dia minta foto bareng. Iya, memang. Emang gitu biasanya. Gitu. Emang itu mah selalu seperti itu. Ajib ya. Tapi ajib, gue dapat banyak hal nih, mudah-mudahan pendengar gue juga dapat banyak hal nih. Pokoknya kita tebarkannya cinta kasih lah ya, menerangkan tempat yang gelap ya. Betul. Itu yang harus kita kalau lakukan, lilin ya. kita mau dinyalain, lilin orang jangan ditiup, itu aja. Udahlah, biarin aja. Betul. Dan kalau lilin dinyalain juga jangan di tengah-tengah matahari, nggak ada gunanya juga. Iya. Menantang matahari. Der. Iya Allah, Bang. Masya Allah, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah bisa ketemu lo lagi. Thank you ya. Mudah-mudahan. Tapi challenge-nya belum buat nih. Dulu kan sempat bilang, Der, lo harus six pack, Der. Waktu Enggak, lu udah bagusan ini deh. Gini aja. Bener. Udah keren banget, perawakannya udah keren banget. Iya, udah pas. Orang udah tahu lu nya begini, udah jangan. Kalau kurus malah beda ya. Iya, tetap aja lu mau gemuk atau mau kurus kan ada tulangnya. Benar, itu poinnya. Tapi ada dagingnya, itu yang kita lihat dagingnya aja. Ambil dagingnya, buang tulang. Buang tulangnya. Dari Sulaiman. Oke, thank you. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.